Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami di kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sebelum kami lanjut mempresentasikan, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Hilya Selsa Aulia dengan 2102135036616. Selanjutnya ada Intan Fadilah dengan 2102146040004 dan juga ada Rahmalia dengan 2102135036603. Pada bab kali ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada politik dalam perspektif Islam. Yang kedua ada NKRI atau Ittihad Politik Ulama Indonesia. Yang ketiga ada cinta tanah air dan bela negara. Dan yang terakhir ada komitmen terhadap pilar-pilar kebangsaan. Untuk yang pertama adalah politik dalam perspektif Islam. Menurut pengertiannya, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti adalah kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Di sini politik mencakup akan 3 pemahaman. Yang pertama ada pengetahuan mengenai kenegaraan, yang kedua ada skala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan yang ketiga ada kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Sehingga dapat diartikan, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di sini terdapat beberapa unsur, yaitu kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan pengertiannya, maka dalam politik tergantung beberapa tugas, yaitu ada tugas pemeliharaan, perbaikan, pelurusan, pemberian satu petunjuk, dan juga ada mendidik atau membuat orang menjadi lebih beradab. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, di mana dalam hadis tersebut terdapat kalimat tasusuhum anbiya, yang artinya adalah para nabi mendampingi mereka. Mendampingi di sini maksudnya adalah membimbing dalam hal pemerintahan yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan semestinya kita sudah tidak asing dengan istilah khulafa atau para khalifah. Dan di sini adalah artinya adalah pengganti nabi, seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, prinsip yang menonjol adalah pemegang kekuasaan berifat langsung kepada Allah dalam memenuhi kewajibannya, yaitu sebagai pengatur yang berikhtiar memenuhi hak orang yang dipimpin. Dalam Islam, politik disebut dengan istilah syiasah syariah. Nah, definisi syiasah syariah adalah, menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslim secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip umum syariat. Nah, dalam Islam, politik harus bersifat netral dalam artian tidak merujuk pada suatu kelompok tertentu atau menuruti nafsu sendiri, namun untuk kepentingan bersama. Dan dalam Islam, jiwa politik harus bersifat keikhlasan dan juga keterbukaan. Mengapa? Karena dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara maksimal. Selanjutnya, politik memegang peranan penting dalam Islam. Mengapa? Karena melalui politik, perdamaian dan ketertiban dapat diwujudkan. Politik sendiri dalam Islam memiliki tujuan iqamatuddin wa siyasatuddin dunya, yang artinya iqamatuddin yaitu menegakkan agama, siyasatuddin dunya yang artinya mengatur urusan dunia, yang berarti tujuannya adalah untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang nantinya akan menjadi ladang bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Dan politik dalam Islam memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada syura atau musyawarah, semacam rapat. Yang kedua ada bersikap adil. Yang ketiga ada bersikap amanah. Yang keempat ada musyawarah atau persamaan. Dan yang kelima ada ijma atau kesepakatan. Yang kedua yakni
Materi NKRI Ijtihad Politik Ulama Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai non-state atau negara bangsa dengan asas Pancasila adalah hasil kesepakatan para founding fathers atau pendiri bangsa termasuk para ulama Nusantara. Kesepakatan ini merupakan sebuah negara berdaulat yang mengayomi seluruh rakyatnya yang majemuk dengan beragam suku, bangsa, dan agama. Benih ideologi kelompok fundamentalis ini sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan 1945, baik yang bersifat konstitusional seperti aspirasi-aspirasi yang disuarakan dalam majelis konstitut atau bersifat militer seperti dalam kasus DI atau TII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tahun 1949 yang berusaha mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Kelompok ini kemudian tiarap selama beberapa dekade pada era Orde Lama dan Orde Baru. Era reformasi yang memberikan ruang kebebasan politik menjadi momentum bagi mereka untuk bangun dari tiarap dan mengampanyekan kembali ide-ide mendirikan negara Islam Indonesia. Dalam pandangan kelompok ini, NKRI sebagai negara dengan asas Pancasila yang merupakan hasil ijtihad politik ulama Nusantara dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Islam. Pandangan demikian menjadikan mereka tidak segan mengatakan Indonesia adalah negara kafir dan Pancasila takut atau setan yang harus ditolak oleh umat Islam. Kelompok ini juga mendapat pembenaran normatif manakala merujuk pada teks-teks dalam literatur khasanah Islam klasik atau turas atau kitab kuning yang mewajibkan negara Islam atau khilafah dan menerapkan hudud atau hukum Islam sebagaimana yang dikonseptualisasikan fuqaha terdahulu dalam fikih klasik. Mereka menganggap konsep-konsep yang telah dirumuskan dalam fikih klasik itulah satu-satunya interpretasi yang mempresentasikan politik dan hukum Islam, sehingga harus diterapkan kapanpun dan dimanapun. Segala sistem pemerintahan, bentuk negara, atau hukum positif yang tidak sesuai dengan rumusan fikih klasik itu akan mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak Islam atau tidak syar'i. Tuduhan bahwa keputusan ijtihad atau politik kalangan pesantren yang tidak memiliki landasan normatif kendati pun tidak benar, namun bisa dimengerti dan dimaklumi. Sebab harus diakui juga bahwa sebagai sejauh ini memang belum banyak tersedia kajian-kajian siasat Islam yang progresif dan kontekstual, sehingga literatur siasat yang dikaji di pesantren-pesantren pun hingga saat ini masih merujuk pada rumusan-rumusan dan konsep siasat Islam konvensional itu, seperti karya Shihabuddin Ahmad bin Abni Al-Rabi yang dikenal sebagai Ibn Rabi wafat pada tahun 855 Masehi atau 272 Hijriah. Abu Nasir Al-Firabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi atau 364 sampai 450 Hijriah. Abu Hasan Ali bin Al-Mawardi pada tahun 976 sampai 1059 Masehi atau 450 sampai 564 Hijriah dan ulama-ulama fikih abad pertengahan lainnya. Di lingkungan pesantren nyaris belum ditemukan rujukan-rujukan referensial yang diakui atau muktabar yang bisa dijadikan sebagai rujukan, landasan, atau hujan normatif yang benar-benar holistik bagi ijtihad politik ulama Nusantara. Metode ulama Nusantara pastinya menggunakan pendekatan maqasid syariah atau nilai universal agama
Pendekatan ini dipilih setidaknya karena 3 alasan. Yang pertama, maqasid syariah merupakan filosofi kemaslahatan yang menjadi cita-cita esensial dari persyariatan seluruh hukum agama. Karena itu, setiap produk Islam perlu dicetak melalui maqasid syariah untuk menjamin produk hukum tersebut apakah sejalan dengan filosofi kemaslahatan yang dicita-citakan syariat. Yang kedua, ia lebih bersifat metodologis atau manhaji karena diproyeksikan untuk membangun argumen normatif dan filosofi bagi ijtihad politik Islam dalam konteks Nusantara. Kajian yang bersifat manhaji praktis akan menjadikan maqasid syariah sebagai basis atau landasan epistemologinya. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga, yaitu teori-teori atau isu atau produk-produk pemikiran dunia modern seperti demokrasi, sekunder, pluralisme, HAM, dan lain sebagainya. Hampir belum pernah disinggung dalam literatur hasanah Islam klasik, sehingga untuk memberikan respon ilmiah harus diuji melalui maqasid syariah. Pasca Rasulullah SAW wafat, teks-teks agama atau Al-Quran dan hadis secara praktis juga berhenti dan mencapai titik sempurna bagi pedoman hidup manusia. Hal ini telah ditindaskan sendiri di dalam Al-Quran yang turun ketika Nabi Muhammad melaksanakan ritual haji wada atau haji perpisahan di akhir hayatnya. Yang ketiga ada cinta tanah air dan bela negara. Nah, cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia atau fitrah yang diberikan langsung oleh Allah kepada manusia. Mengapa? Karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik, dan juga disayang. Perasaan rindu terhadap tanah air merupakan sikap yang menunjukkan adanya cinta dan hubungan batin antara manusia dengan tanah air atau tanah tumpah darahnya. Di sini cinta tanah air menemukan beberapa hal. Yang pertama ada sikap nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air. Yang kedua ada memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Yang ketiga ada memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangan keberuntungan saudara setanah air. Dan yang keempat ada menjunjung persatuan dan kesatuan. Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 126, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya, yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Di sini Nabi Ibrahim berdoa akan 3 hal. Yang pertama adalah berdoa agar negeri ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Yang kedua agar penduduknya dicukupkan rezekinya. Dan yang ketiga agar penduduknya semakin beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Tidak hanya itu, rasa cinta pada tanah air juga ditunjukkan oleh para ulama yang menjadi mujahid dalam mengusir penjajah. Perhatian Islam terhadap bela negara tampak pula pada ayat yang menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara seperti pada surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air. Ajaran ini merupakan salah satu wujud penerapan 4 pilar kebangsaan. Sikap cinta tanah air perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan agar tanah Indonesia akan terus menjadi negeri yang aman dan damai. Tanah air bukanlah milik pribadi golongan atau agama tertentu, namun tanah air adalah milik setiap warga negaranya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pewujudan terhadap sikap cinta tanah dan bela negara terhadap negara kita? Yang pertama dengan menegakkan hukum dan kebenaran. Yang kedua dengan memajukan pendidikan dengan belajar yang giat. Yang ketiga dengan memberantas kebodohan dan kemiskinan.
Yang keempat, dengan menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi. Dan yang kelima, dengan meningkatkan kemampuan diri secara optimal, yaitu dengan memelihara persaudaraan dan persatuan. Komitmen terhadap pilar-pilar kebangsaan. Pengertian 4 pilar kebangsaan. Dalam materi sosialisasi 4 pilar MPR RI dijelaskan tentang 4 pilar dan isinya. 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh atau soko guru, agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh, maka bangunan akan mudah roboh. Terdapat 4 kandungan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjadi alasan komitmen untuk tidak mengubahnya, yaitu 1. Terdapat norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Terdapat 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia, khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. 4. Nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia, sebab dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terdapat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Tujuan 4 pilar kebangsaan. Pemilihan nilai-nilai 4 pilar adalah untuk mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan. Dalam pasal 1 ayat 1 Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pembangunan karakter bangsa dibutuhkan komitmen terhadap NKRI. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI. Bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI. Maka rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman, namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khazanah sosio-kultural bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan, apalagi diadu antara satu dengan yang lain sehingga berakibat pada terpecah belah. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu tadi adalah beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan kata dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.